Bismillahirrahmanirrahim. Perintah untuk menundukkan pandangan, perintah dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Perintah untuk menjaga kemaluan, menjaga dari kita dari perbuatan zina. Maka ini perintah dari Allah Azza wa Jalla bagi kita semua. Dan terjadinya perzinaan di berbagai daerah, yang ini diantara menjadi sebab terjadinya bencana-bencana adalah dari pandangan yang disertai dengan syahwat, yang pada akhirnya nanti dibuktikan, ya, dengan tangannya, dibuktikan dengan kakinya, dan juga dibuktikan dengan kemaluannya. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, "Hadza amrun minallahi ta'ala li ibadihil mu'minin ay yaghuddu min absarihim amma harama alaihim." Ini merupakan perintah dari Allah untuk hambanya yang beriman agar supaya mereka menundukkan pandangan mereka dari apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka perlunya kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak perbuatan, ya, tingkah laku yang kita lakukan tapi ternyata menyalahi dari aturan Allah Azza wa Jalla. Dan ujian ini sungguh sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Fala yanduru illa ila ma abaha lahumun nadhru ilaihim, ila ma abaha lahum an-nadhra ilaihim. Maka tidak boleh seseorang, tidak boleh mereka melihat kecuali apa yang telah Allah membolehkan bagi mereka untuk melihatnya. Wa ayyaghuddu absarahum 'anil maharimi, dan supaya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dari perkara yang diharamkan. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir pada jilid yang ke-6 halaman yang ke-41. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wa akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Jika seseorang mengumbar pandangan matanya, maka dia telah mengumbar syahwat hatinya. Jadi ada orang-orang yang memang ketika menjalani kehidupan ini pandangannya terlalu dibebaskan, sehingga pada akhirnya syahwatnya sangat tinggi. Ada orang yang berusaha untuk menundukkan pandangannya, tapi memang Allah takdirkan dia mempunyai syahwat yang tinggi. Maka ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita berdoa kepada Allah agar tetap terjaga kehormatan kita, agar tetap kita diberi keistiqomahan untuk kita tidak melakukan bentuk-bentuk dosa dan juga bentuk-bentuk perzinaan dalam perjalanan kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada hadis yang ke-6243 dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-2657, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Mudrikun dzalika la mahallata. Fal 'ainani zinahuma an-nadharu, wal udunani zinahuma al-istima'u, wal lisanu zinahul kalamu, wal yaddu zinahal batshu, wal rijlu zinahal khuta, wal qalbu yahwa wa yatamanna, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu." Ya. Sesungguhnya
Allah telah menetapkan atas diri anak keturunan Adam bagian dari zina. Allah mengetahui yang demikian itu tanpa dipungkiri. Mata bisa berzina dan zinanya adalah pandangan pada perkara yang diharamkan. Ya, maka kita harus mempersedikit kita menonton televisi. Ya, kita kurangi. Ya, syukur-syukur menonton televisi yang televisi tersebut adalah televisi-televisi yang memberikan siraman-siraman rohani dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Kita melihat para wanita yang bukan mahram kita yang membuka auratnya baik di televisi ataupun di HP. Ini juga perkara yang diharamkan, ya. Dan ini sangat menggerus kesemangatan kita di dalam berbuat ketaatan kepada Allah. Ya. Ini sangat menggerus ketaatan kita kepada Allah. Hati kita akan keras tatkala kita banyak melihat tersibukkan dengan perkara-perkara yang demikian itu. Ya. Maka kita berusaha mengalihkan. Kalau biasanya senang melihat TV, ganti TV-nya, pasang parabola. Banyak sekali kajian-kajian Islam yang kita akan bisa ambil faedah ilmunya. Ya, mungkin barangkali anak-anak kita yang berat, tapi insya Allah berjalannya waktu nanti akan terbiasa. Ya. Karena ini bagaimana kita menata generasi. Bagaimana kita akan menata generasi ketika kita dalam kondisi banyak juga melakukan kekurangan, melakukan kesalahan kepada Allah Azza wa Jalla. Zina kedua telinga adalah mendengar yang diharamkan. Ya. Jadi musik diharamkan di dalam Islam. Maka tidak boleh kita dengarkan. Ya. Kenapa? Ketika kita tersibukkan dengan mendengar musik-musik, maka tentunya kita akan sulit mendapatkan siraman-siraman ayat Allah, siraman hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisan bisa berzina dan zinanya dengan perkataan yang diharamkan. Tangan bisa berzina dan zinanya adalah memegang yang diharamkan. Kaki bisa berzina dan zinanya adalah ayunan langkah ke tempat yang haram. Hati itu bisa berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan kemaluan membenarkan yang demikian itu atau mendustakannya. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat, ujian ini tidak hanya ketika kita masih muda, tidak. Setelah saya perhatikan bahwa semakin seseorang itu punya jabatan yang tinggi, semakin ujian itu akan terus masuk. Semakin seseorang mempunyai kekayaan, semakin ujian ini akan masuk. Semakin seseorang dikasih ilmu, maka semakin ujian ini akan ada di hadapan dia. Ya. Maka ini ada dua peringatan, mengingatkan kita sebagai seorang laki-laki, hati-hati dengan ujian wanita, juga mengingatkan kepada seorang wanita, jangan menjadi ujian bagi kaum laki-laki. Ya. Maka ketika kita telah mengetahui bahwa memandang sesuatu yang diharamkan pun tidak diizinkan, bagaimana tatkala kita berjabat tangan? Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat pada kita? Ya, saudara, tapi saudaranya mahram apa tidak? Ketika bukan mahram tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Sepupu, ya saudara dekat, tapi tidak diperbolehkan. Ya, maka kita mengikuti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan nasihat pada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat
menyampaikan sikap beliau terkait dengan berjabat tangan dengan wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la usafihun nisaa." Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan para wanita. Ya. Jadi ujian ini tidak hanya ketika kita masih muda, tapi ujian ini akan terus ada. Ya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pada hadis yang ke-4192. Disahihkan oleh beliau Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa Rasulullah menyampaikan sikapnya, Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi besok ketika ada yang mau ujung, kita lihat dia mahram apa tidak. Ketika tidak mahram, kita cukup seperti ini. Insya Allah dengan seperti ini mereka justru akan segan, akan menghormati, akan menghargai kita, dan kita akan terjaga kehormatan kita. Misalkan kita lagi di Indomaret, pegawainya semuanya perempuan, ya, antum nerima kembaliannya, tidak antum pegang tapi antum ditunggu, itu akan segan dengan antum. Ya, ini penting untuk kita perhatikan. Sederhana tapi penting. Saya teringat ketika umroh pas ketika masuk ke Madinah, qadarullah pegawainya ternyata ada sekarang yang di bandara itu wanita. Karena sedikit-sedikit saya bisa bahasa Arab, akhirnya dari pertanyaannya saya jawab. Ya, terus kemudian beliau nyampaikan, kenapa tidak kuliah aja di Madinah, katanya. Ya. Qadarullah saya suruh ngecap, ya, untuk di anunya, jari-jarinya tidak kelihatan. Akhirnya saya ditekan tapi pakai buku. Tangan saya ditekan tapi pakai buku. Masya Allah. Dari sini pelajaran yang saya ambil bahwa Masya Allah, ini luar biasa. Ketika baik para wanita, baik para lelaki, mereka berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, jadi orang itu semakin segan. Saya dari situ pelajaran yang saya ambil, Masya Allah. Berarti pegawai-pegawai di Saudi memang punya perhatian untuk menjaga dirinya. Ya, jadi tidak disentuh pakai tangan, tidak, tapi ambil buku dulu, ditekankan. Selesai, sudah, saya langsung naik. Ya. Jadi kita akan segan ketika ada orang-orang yang menjaga dirinya. Maka tidak ada kata terlambat, bahwa ujian ini akan terus ada sampai kita meninggal. Ya. Dan ini akan menjaga keturunan kaum muslimin, dan ini akan membuat kaum muslimin jaya ketika kaum muslimin dia betul-betul menjaga dirinya. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين